Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang berjudul Penetapan Harga Barang oleh Pemerintah. Untuk anggota sendiri terdiri dari yang pertama Bagus Yoga Saputra, Ferarisa Lorenza, Diah Kusmiati, dan Eka Mustika Anggraini. Yang pertama, pengertian harga. Dalam menafsirkan konsep tentang harga, tentu banyak penafsiran. Menurut Kotler, pada dasarnya harga adalah suatu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Kotler juga menyatakan bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran, yaitu harga, produk, saluran, dan promosi, atau biasa disebut dengan 4P: price, product, place, dan promotion. Price sendiri biasanya bagi suatu usaha menghasilkan pendapatan atau income. Unsur yang lain yaitu produk adalah barang yang kita jual. Selanjutnya place yaitu tempat atau saluran untuk berjualan, dan promosi atau promotion. Untuk promosi ini biasanya menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha. Basus Swasta dan Irawan juga menyatakan bahwa harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Selanjutnya, tahap-tahap penentuan harga. Yang pertama, estimasi kebutuhan. Pada tahap ini, seharusnya perusahaan dapat mengestimasikan permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total, yang akan memudahkan dalam melakukan penentuan harga. Selanjutnya, reaksi pasar. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Yang ketiga, lihat barang lain. Dalam menentukan sebuah mangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju, lebih cepat, dan tentu lebih mengharapkan market share yang lebih luas. Yang terakhir, strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Terdapat beberapa strategi harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. Jenis metode penetapan harga. Metode penetapan harga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metode penetapan harga berorientasi biaya. Metode ini adalah dasar untuk mengevaluasi harga barang jadi. Dan sebagian besar perusahaan menerapkan metode ini untuk menghitung harga pokok produk. Metode ini dibagi lagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrikan menghitung biaya produksi yang dipertahankan dan memasukkan persentase tetap, juga dikenal sebagai markup, untuk mendapatkan harga jual. Peningkatan keuntungan dievaluasi pada biaya total, yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 2. Markup pricing. Di sini jumlah tetap atau persentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. 3. Target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Kemudian metode yang kedua yaitu metode penetapan harga berorientasi pasar, yang ditentukan berdasarkan riset pasar, yaitu perceived value pricing. Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, termasuk elemen lain seperti kualitas produk, iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak, seperti pihak konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk, dan elastisitas permintaan, serta tingkat keuntungan perusahaan. Tujuannya yaitu yang pertama,
Kemampuan bertahan. Tujuan ini digunakan saat perusahaan mengalami kondisi yang mendesak, seperti kelebihan kapasitas, persaingan ketat, dan keinginan konsumen yang berubah. 2. Laba saat ini maksimum. Biasanya perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan harga saat ini. 3. Pangsa pasar maksimum. Dengan memaksimalkan pangsa pasar, maka akan semakin tinggi volume penjualan. Biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. 4. Pemerahan pasar maksimum. Pada mulanya, harga ditetapkan tinggi dan turun secara perlahan seiring berjalannya waktu, atau penetapan harga memerah pasar. Hal ini akan gagal bila pesaing pasar yang memutuskan untuk menurunkan harga. 5. Kepemimpinan kualitas produk. Produk perusahaan berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar yang mengedepankan merek kemewahan terjangkau, produk dan jasa yang ditentukan oleh tingkat kualitas anggapan, selera, dan status yang tinggi dengan harga yang dapat dijangkau konsumen. Strategi penetapan harga. Metode penetapan harga mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan besar atau kecil mendasarkan harga produk atau jasanya pada biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan, yang kemudian menambahkan persentase tertentu sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Ada beberapa metode pricing yang berbeda. Yang pertama, penetapan harga penetrasi atau penetration price. Penetapan harga penetrasi merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendahnya untuk mencapai volume penjualan yang relatif singkat. Strategi ini cenderung lebih bermanfaat dibanding dengan penetapan harga penyaring atau skimming jika kondisi ini terdapat di dalam pasar. Kondisi tersebut yaitu yang pertama, kuantitas produk yang dijual sangat sensitif terhadap harga. 2. Pengurangan-pengurangan yang penting dalam produk unit dan biaya pemasaran dapat terlaksanakan melalui operasi dalam skala besar. 3. Produk diperkirakan mengalami persaingan sangat kuat setelah diluncurkan ke pasar. 4. Pasar dari golongan tinggi tidak cukup besar untuk menopang harga yang ditetapkan dengan harga strategi harga penyaring. 5. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Yang kedua, harga penyaringan atau skimming price. Strategi ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai setinggi-tingginya. Kebijaksanaan ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan, dan promosi. Oleh karena itu, strategi ini cocok untuk produk baru. Dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, pada tahap perintisan, harga bukan merupakan suatu faktor penting karena masih sedikit sekali. 2. Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat penghasilan, yaitu menjual barang baru tersebut pada pasar yang kompetitif. 3. Dapat pula berfungsi sebagai usaha berjaga-jaga terhadap kekeliruan dalam penetapan harga. 4. Harga perkenalan atau promosi yang tidak dapat memberikan penghasilan dan laba yang lebih tinggi. 5. Harga yang tinggi dapat membatasi permintaan terhadap batas-batas kapasitas produk dalam perusahaan. Strategi yang ketiga yaitu harga diskon sementara. Perusahaan kecil juga dapat menggunakan diskon sementara untuk meningkatkan penjualan. Strategi penetapan harga diskon sementara termasuk kupon, diskon penjualan, pengurangan harga musiman, dan bahkan pembelian volume. Strategi yang keempat yaitu harga siklus produk. Semua produk memiliki masa hidup yang disebut product life cycle. Suatu produk secara bertahap berkembang melalui tahapan yang berbeda dalam siklus, tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Selama tahap pertumbuhan, saat penjualan sedang booming, perusahaan kecil biasanya akan mempertahankan harga lebih tinggi. Misalnya, jika produk perusahaan unik atau berkualitas tinggi daripada produk pesaing, pelanggan kemungkinan besar akan membayar harga yang lebih tinggi. Perusahaan yang memberi harga tinggi pada produknya dalam pertumbuhan juga mungkin memiliki teknologi baru yang banyak diminati. Strategi yang kelima,
penetapan harga berbasis kompetitif. Ada kalanya perusahaan kecil mungkin harus menurunkan harganya untuk menyamai harga pesaing. Strategi penetapan harga berbasis persaingan dapat digunakan ketika hanya ada sedikit perbedaan antara produk dalam suatu industri. Misalnya ketika orang membeli piring kertas atau cangkir busa atau piknik, mereka sering berbelanja dengan harga terendah ketika diferensiasi produk minimal. Akibatnya, perusahaan kertas kecil mungkin perlu memberi harga produknya lebih rendah atau kehilangan potensi penjualan. Penentuan harga oleh pemerintah. Yang pertama, penentuan harga barang-barang publik. Campur tangan pemerintahan dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warga negara. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintahan dan yang semestinya dapat dijual di pasar, dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual tanpa harga sama sekali. Pada sektor suatu individu menggunakan suatu ketentuan dengan yang dipakai untuk menemukan tingginya tingkat harga, yaitu yang pertama biaya marginal atau marginal cost. Harga harus sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan tersebut apabila ia menghasilkan suatu unit hasil produksi tambahan. Contohnya air minum dan listrik. Yang kedua, marginal utility. Marginal utility atau utilitas marginal adalah istilah ekonomi yang mengukur manfaat pelanggan dalam membeli layanan dari suatu organisasi. Baik, selanjutnya saya akan mendeskripsikan tentang kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan. Kebijakan harga ini dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer yang akan berupa bahan makanan atau bahan mentah yang kemudian diolah menjadi bahan jadi maupun setengah jadi. Jadi, hasil produksi pertanian merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor non-pertanian. Selanjutnya, kebijakan harga. Kebijakan harga dibagi menjadi dua, yakni kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif. Kebijakan harga positif dapat bertindak sebagai perangsang terhadap peningkatan produksi pertanian dan tentunya akan dapat dipakai untuk mempengaruhi komposisi produksi komoditi pertanian. Kebijakan positif akan mendorong produksi pertanian untuk bekerja efisien. Dengan memberikan jaminan harga tinggi, maka petani terangsang untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian lainnya. Untuk kebijakan harga negatif, dengan adanya kebijakan negatif ini, masyarakat dapat menikmati hasil pertanian tersebut. Untuk menurunkan harga tersebut, tingkat upah tenaga kerja ditekan agar harga sektor pertanian menjadi murah. Selanjutnya nomor 3, kurs devisa. Sistem devisa Indonesia sejak tahun 1998 menganut sistem devisa mengambang, dalam kurung floating exchange rate system. Artinya kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Dalam sistem devisa mengambang ini, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Yang keempat yaitu penentuan harga angkutan umum. Sistem penentuan harga angkutan umum di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fixed rate tariff system dan load pricing system. Fixed rate tariff system yaitu sebuah sistem tarif tetap baik saat liburan maupun hari biasa. Load pricing system yaitu sebuah sistem di mana saat permintaan naik, maka harga juga ikut naik. Saat permintaan turun, maka harga akan tetap. Untuk angkutan umum kereta api, bis, kapal laut maupun pesawat udara,
Pada awalnya pemerintah menganut sistem fixed rate tariff system. Namun, dengan perkembangan sistem pemerintahan sejak Orde Baru sampai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini menganut sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem yang dianut adalah load pricing system, yaitu mengenakan pemungutan yang tinggi saat permintaan akan jasa angkutan itu meningkat. Keuntungan yang didapatkan jika menggunakan sistem pentarifan load pricing system ada 3, yaitu menekan permintaan pada periode ramai, yang kedua yaitu meningkatkan permintaan pada periode ramai, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang ada, di mana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menekan permintaan pada periode ramai. Karena harga akan cenderung naik saat permintaan tinggi, maka perlahan-lahan permintaan akan cenderung stabil. Karena harga yang tinggi tadi mempengaruhi pada masyarakat yang kemudian enggan membeli pada periode permintaan yang tinggi tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan permintaan pada periode ramai. Karena harga cenderung naik saat ramai, maka banyak orang akan cenderung cepat-cepat membeli tiket angkutan umum, sehingga secara langsung dampaknya akan meningkatkan permintaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang ada. Karena menentukan harga berdasarkan pada permintaan, maka seluruh angkutan yang akan cenderung digunakan sesuai dengan permintaan yang ada, dan pemerintah akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari harga yang naik berdasarkan permintaan tadi. Di balik keuntungan sistem pentarifan load pricing system terdapat kelemahan jika menggunakan load pricing system. Dengan menggunakan sistem tarif load pricing system, di mana hanya orang-orang kaya atau yang berpendapatan tinggi saja yang dapat mengakses atau membeli tiket angkutan umum seperti kereta api, bis, pesawat terbang, kapal laut, dan angkutan umum lainnya pada saat hari libur atau saat permintaan naik. Hal ini terjadi karena saat hari libur, maka harga akan naik lebih dari 2 kali lipat, sehingga masyarakat kelas bawah menjadi tidak mampu membeli pada saat liburan, sehingga masyarakat kelas bawah hanya dapat membeli pada saat jam kerja atau hari kerja pada saat harga tiket normal. Contoh kasusnya di sini terdapat penetapan tarif kereta api, bus antar kota, kapal laut, pesawat terbang yang pada saat lebaran itu selalu naik harganya 2 kali lipat atau lebih dari hari biasa. Bahkan kuota dari angkutan umum ini harus dipesan jauh-jauh hari sebelum lebaran karena permintaan yang tinggi saat lebaran, sehingga kenaikan harga yang luar biasa ini menyebabkan masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses fasilitas angkutan umum untuk mudik atau berpergian saat lebaran, sehingga mereka tidak mudik dikarenakan harga tiket angkutan umum yang melonjak yang tidak mampu dijangkau oleh ongkos mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.